Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi halaman 94 sekarang ya. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ya ada di kolom deskripsi. Silakan dicek. Oke. Sekarang halaman 93. Ya, ini pekerjaan kita sebelumnya. Maaf itu terputus. Perhatikan kembali peta pikiran tentang data diri yang telah kamu tulis pada pertemuan sebelumnya. Pilih dan pilahlah informasi yang perlu kamu cantumkan dalam daftar riwayat hidup tersebut. Perhatikan bentuk pengisian daftar riwayat hidup berikut. Petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Ini ada data pribadi. Cantumkan data pribadi, nama lengkap, ya, alamat lengkap, kode pos untuk memudahkan kurir pos untuk menemukan alamat, ya, nomor telepon biar kalau ada apa bisa dihubungi, terutama HP, ya, jenis kelamin, tempat, tanggal kelahiran, dan kewarganegaraan serta agama. Ya, agama ini kalau diperlukan, kadang-kadang enggak. Bidang yang diminati, tuliskan bidang yang kamu minati. Ya, riwayat pendidikan, tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman kanak-kanaknya di taman bermainnya di mana, ya, TKA, TKB, biasanya TKA, TKB satu paket, ya, kemudian SD. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti, ya. Kemudian kecakapan dan kesimpulan, ya. Kecakapan bisa kecakapan keterampilan yang lain yang dimiliki, ya. Kesimpulan, tulislah bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu serta mendukung bidang yang kamu pilih. Ya. Ini ada contoh, misalnya namanya Agung Budiono, misalnya Agung Budiono. Ya, alamatnya misalnya Jalan Gajah Mada nomor 17 Rungkut, Surabaya. Ya, oke. Kode pos 60239 60239 misalnya, ini contoh saja ya. Nah, nomor telepon 0312743451 misalnya. Jenis kelamin bisa laki-laki atau pria. Ya, tempat atau kelahiran misalnya lahir di Surabaya, tulis saja Surabaya. Kapan? Misalnya 17 Agustus 2008 misalnya. Oke. Warga negara adalah Indonesia, tentu saja ya, Indonesia. Agama Islam misalnya. Saya minat bidang organisasi, ya. Misalnya ini adalah untuk mendaftar sebagai ketua OSIS atau ketua organisasi. Nah, di sini adalah riwayat pendidikan, bisa dimulai dari yang terakhir, ya. Jadi kadang-kadang dibalik dari mulai terakhir berarti misalnya sekarang SD, berarti terakhir kan TK A dan TKB Budi Mulia. Misalnya seperti itu, atau apa ya, terserah TK apa diisi sesuai dengan kalian dulu, ya. Misalnya saja lulus TK itu tahun berarti sekitar, kalau sekarang 2020 berarti 6 tahun yang lalu, ya. 6 tahun yang lalu kita bisa hitung saja 2020 dikurangi 6, ya, 2014 kan, 2014. Kalau lulus 2014 berarti masuknya 2000 dikurangi 2, 2012. Dan playgroup-nya 2011 sampai 2012 misalnya. Ya, playgroup atau taman bermain, ya, playgroup Budi Mulia juga misalnya. Oke. Kemudian ekstrakurikuler dan kursus yang pernah diikuti apa? Misalnya ekstrakurikuler tentang pramuka, ya, kursus misalnya kursus
Kumon misalnya matematika ya, Kumon. Oke, kecakapannya apa? Kecakapan yang dimiliki adalah karena dia tertariknya di bidang organisasi, ya, ini bidang organisasi misalnya kecakapan dalam hal kepemimpinan. Jadi pernah lulus LDKS misalnya ya, kepemimpinan, organisasi dan kepemimpinan ya. Terus mungkin pengalaman tidak ada di sini ya, mungkin pernah jadi ketua kelas ya. Penjelasan tingkat mengenai sikap dan keterampilan yang dimiliki ya. Saya tertarik bidang organisasi ya. Penjelasan singkat mengenai sikap dan keterampilan yang dimiliki ya. Saya selalu menjadi ketua kelas ya, setiap tahun misalnya menjadi ketua kelas ya, saya tertarik bidang organisasi, saya selalu menjadi ketua kelas dan aktif di kepramukaan misalnya. Kepramukaan. Nah, ini adalah kurikulum vitae yang cocok untuk misalnya mendaftar sebagai ketua OSIS. Ya, jadi pengalaman organisasinya bagus. Ya, selalu menjadi ketua kelas, aktif di pramuka, mungkin aktif di bidang-bidang lain yang ada hubungannya dengan organisasi. Demikian riwayat hidup saya dibuat dengan sesungguhnya AB. Nah, misalnya di sini Agung Budiono, itu ya. Oke, contoh di atas adalah merupakan bentuk sederhana dari formulir daftar riwayat hidup. Tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup berbeda-beda? Hal tersebut tergantung pada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Karena di sini sebagai contoh Agung Budiono ini adalah ingin mendaftar sebagai ketua OSIS, maka lebih menonjolkan di bidang organisasinya. Oke? Buatlah daftar riwayat hidupmu berdasarkan contoh formulir di atas. Presentasikan daftar riwayat hidup yang telah kamu buat pada pertemuan berikutnya. Ya, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ya, tentu saja kita bisa melihat di sini ya. Kita belajar tentang sifat magnet ya. Ya, kembali belajar tentang magnet. Terus kita juga belajar tentang cara mengisi formulir magnet. Ya, kita belajar juga cara mengisi formulir. Ya. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik ini coba diisi sendiri, bagian mana yang belum dipahami, apa yang kamu lakukan apa lebih paham dan manfaat yang diperoleh dalam pembelajaran ini. Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ini kejujuran. Ya, nulis kurikulum kita harus jujur apa adanya, kejujuran. Oke. Tunjukkan dan jelaskan kepada orang tuamu daftar riwayat hidup yang telah kamu buat, minta orang tua untuk menuliskan komentarnya. Ya, kita harus jujur apa adanya. Ya, ketertarikan kita apa, prestasi apa. Misalnya belum ada prestasi, paling tidak kan harapan-harapannya seperti apa, dituliskan aja. Kamu akan merancang kemasan berbentuk prisma segitiga. Sebelum kamu merancang kemasan, alangkah baiknya kamu membaca penjelasan tentang kemasan produk berikut ini. Ya, kita langsung aja masuk pada pembelajaran 4. Kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Ya, peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai suatu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Kalau kita beli barang yang pertama kita lihat apa? Kemasannya kan. Nah, menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca dan proses alam lainnya. Selain itu kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan.
Ya. Baru pada tahun 1980-an persaingan dalam dunia usaha semakin tajam, kalangan produsen semakin berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk dan membujuk konsumen. Ya, pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Fungsi peranan kemasan. Secara umum, fungsi kemasan adalah yang pertama fungsi aslinya ya, melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, oksigen, benturan serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Ya. 2, sebagai identitas produk, biasanya ada logonya, warnanya tertentu ya. Dalam hal ini kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat di bagian luar. Ya, kita dari jauh saja sudah tahu kalau misalnya itu kemasan produk tertentu ya, misalnya ada anak membawa kotak dan kotak itu adalah berisi ayam McDonald misalnya. Dari jauh ada kita sudah tahu. Dari apa? Dari logonya, gambar M besar ya, seperti itu. Warna yang dipakai nggak akan jauh dari warna kuning dan merah ya. Kalau bungkusnya hijau ya, kemasannya hijau, kita nggak mungkin akan menebak itu misalnya ayam McDonald atau ayam Kentucky ya. Karena pada umumnya dari logonya dan warna yang ingin dimunculkan itu bukan warna hijau misalnya gitu. Meningkatkan efisiensi, antara lain memudahkan perhitungan, memudahkan pengiriman dan memudahkan penyimpanan. Ya, oke. Jadi ada 3 fungsi dari kemasan ini. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya produk-produk makanan. Dari kemasan orang sudah dapat mengenali rasanya. Ya, jadi permen rasa anggur pada umumnya warnanya adalah ungu. Ya. Rasa jeruk warnanya orange dan rasa melon warnanya hijau. Warna menunjukkan rasa. Ya, warna ini akan menunjukkan rasa. Rasa pedas diwakili warna kuning dan merah misalnya. Ya. Walaupun tidak ada pesan yang tertulis dalam kemasan tersebut, ciri kemasannya mengkomunikasikan suatu citra baik. Ya, warna selain rasa, warna itu mengkomunikasikan suhu. Suhu dingin biasanya warna biru, panas biasanya merah, seperti itu, kuning ya, atau pedas panas itu satu jenis. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Nah, jawab pertanyaan berikut, apa fungsi kemasan pada mulanya? Fungsi kemasan pada mulanya adalah untuk membungkus agar barang tidak rusak ya, atau ini aja kita pakai ya. Yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Nah, itu aja. Melindungi dan mengawetkan produk. Fungsi aslinya ya, melindungi dan mengawetkan produk. Sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. Ya ini. Yang fungsi utama melindungi dan mengawetkan produk dan mengawetkan produk. Ini yang pertama. Yang kedua adalah di sini kita bisa mencontoh sebagai identitas produk. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Ya, boleh juga ditambahkan untuk ini ya, tujuan promosi. Ya, promosi, maka dibikin semenarik mungkin. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apakah yang dimaksud dari pernyataan di atas? Ya. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman
untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Ya, jadi untuk tujuan pemasaran, ya suatu produk, ya dikemas dalam kemasan semenarik mungkin, dalam kemasan yang semenarik mungkin, kemasan semenarik mungkin, tetapi tetap harus ya memperhatikan fungsi asli dari kemasan tersebut. Ya, fungsi asli dari kemasan yaitu ya fungsi aslinya adalah melindungi dan mengawetkan produk, melindungi dan mengawetkan produk ya, sehingga produk tidak menyebabkan misalnya kerugian pada konsumen, ya, tidak membahayakan konsumen ya. Misalnya demi biar warnanya bagus, biar kemasannya bagus, akhirnya misalnya kemasannya itu sendiri mengandung zat yang berbahaya buat kesehatan, tidak boleh ya. Tetap fungsi utamanya melindungi dan mengawetkan produk ini ya harus tetap dinomorsatukan ya. Oke. Amati kemasan dalam bentuk prisma segitiga. Permen coklat. Nah, coklat itu mudah dibentuk. Jadi mau bentuk segitiga, segi enam itu mudah, atau lingkaran. Diskusikan kemasan tersebut dalam kelompok. Tuliskan sebanyak mungkin hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dalam bentuk pernyataan kolom berikut. Ya. 1. Tuliskan sebanyak mungkin hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dalam bentuk pernyataan. Diskusikan. Ya, oke. Kemasan ini sebanyak mungkin hal yang ingin kamu ketahui. Apakah kemasan tersebut sudah memenuhi fungsi utamanya sebagai kemasan? Apakah sudah memenuhi syarat kemasan yang baik? Ya, apakah kemasan tersebut sudah memenuhi 3 syarat kemasan yang baik. Yang kedua, bagaimana cara membuat kemasannya? Membuat ya kemasan seperti itu. Ya. Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dalam kelompok. Ya, jadi untuk alternatif jawabannya, apakah kemasan tersebut sudah memenuhi syarat pertama? Syarat pertama yaitu apa? Di sini melindungi dan mengawetkan produk. Ya, kelihatannya ya ada kode buang sampah di tempatnya, terus bentuknya kelihatan kokoh, mungkin sudah masuk ya. Yang kedua, identitas produk jelas ya. Di sini mungkin di sini berisi logo ya. Terus dari sini juga desainnya cukup menarik. Oke. Ya. Yang ketiga, apakah meningkatkan efisiensi? Bentuk segitiga sama sisi, ya, mudah dikemas segitiga sama sisi. Jadi nanti kalau dikemas dikumpulkan dengan segitiga sama sisi yang lain ya, dengan cara bolak-balik kayak gini enak. Ya, jadi dikemasnya itu bisa enak toh. Ya, seperti ini. Misalnya ditumpuk seperti ini kan bagus. Ya, jadi termasuk mudah, efisien. Ya. Karena bisa ditumpuk dengan baik. Ya, 3. Oke. Bagaimana cara membuat kemasan seperti itu? Ya, kita harus tahu, harus dibuat jaring-jaring. Kita harus membuat jaring-jaring dari prisma segitiga ya, dengan membuat dulu
jaring-jaring prisma segitiga. Ya. Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dalam kelompok ini, alternatif jawabannya yang hijau ini. Oke, lanjut. Ini seperti ini ya. Ini adalah jaring-jaring prisma segitiga. Sekarang kamu berlatih merancang kemasan. Berikut ini adalah contoh bentuk jaring-jaring prisma segitiga. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Sebelum kamu membuat kemasan, perhatikan informasi penting berikut. Kamu akan mendapatkan kertas karton berukuran 50 x 50 cm. Kamu dapat menentukan sendiri ukuran kemasan yang akan kamu buat selama tidak melebihi ukuran kertas karton, asal kertasnya cukup ya. Kamu dapat menggunakan koran bekas atau kertas kalender bekas terlebih dahulu sebelum menggunakan karton. Cara ini biasa dilakukan oleh pembuat kemasan untuk menguji dan memastikan apakah rancangan dapat terangkai dengan baik menjadi kemasan yang rapi ya. Orang Jawa bilang dimal dulu istilahnya ya. Dimal itu dicoba dipraktekkan dulu, dicoba-coba dulu ya. Kalau sudah bagus, cocok, baru dibuat di karton yang asli sehingga tidak korban karton ya. Setelah yakin, gambarlah jaring-jaring prisma pada karton, tambahkan 1 cm pada bagian-bagian yang perlu direkatkan ya. Jadi biar ngerekatkannya mudah. Presentasikan kemasan prisma segitiga yang telah kamu buat dalam kelompok. Jadi di sini misalnya ya, jaring-jaring yang kita miliki seperti ini. Kita harus kasih di sini bagian yang dilebihkan untuk merekatkan nanti. Ya, di sini dikasih bagian dilebihkan untuk merekatkan, ya, sehingga kita merekatkannya enak. Ini nanti sama ini sama ini lah. Di sini dikasih lebih juga, misalnya di sini untuk merekatkan atau ditaruh di sini juga bisa untuk merekatkan. Ini nanti kan ikut sama yang ini ya, jadi daerah sini aja. Ya segitiganya nanti ngikut yang ini sama yang ini. Ya, jadi nggak semua pinggir ya, cukup ini aja nanti untuk merekatkan. Oke, kita lanjutkan. Presentasikan kemasan prisma segitiga yang kamu buat dalam bentuk kelompok. Ya. Kamu telah membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan sebelumnya. Kamu akan menceritakan tentang daftar riwayat hidupmu secara berkelompok. Ayo persiapkan diri dengan baik. Ya, latihan untuk presentasi, gantian ngomong di depan temannya. Ya, biar waktu ngomong di depan kelas itu lancar. Ya, harus latihan. Ceritakan daftar riwayat hidup yang telah kamu buat dalam kelompok. Pastikan daftar riwayat hidup tersebut sudah tercantum beberapa hal penting. Ada data pribadi, cantumkan data pribadi, nama lengkap, alamat lengkap, kode pos ya, kalau bingung tanya mama. Di kode pos ini ada adik kakak, kartu keluarga itu ada kode posnya. Ya, kartu keluarga. Ya, misalnya mencari kode pos ada di kartu keluarga ya. Nomor telepon ya. Kalau nggak punya pakai HP. Jenis kelamin laki-laki, perempuan ya. Tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan dan agama. Bidang yang diminati apa? Tuliskan bidang yang kamu minati. Riwayat pendidikan tuliskan dari TKA, TKB, SD, dimulai dari yang paling akhir aja dulu. Ya. Karena orang itu yang selalu fokus pada pendidikan terakhir. Ya. Ekstrakurikuler dan kursus, mungkin pernah ikut kumon atau pernah ikut les musik mungkin ya, atau bahasa Inggris ya. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah diikuti, kecakapan, tuliskan kecakapan dan keterampilan yang kamu miliki. Ya, misalnya kalian pandai apa yang kalian andalkan ya, pandai main musik atau mungkin kalian pandai main sepak bola. Ya. Kesimpulan, tuliskan bagian kesimpulan sikap keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Kalau kalian ingin menjadi tim bola sekolah ya, tentu saja di bidang olahraga yang diutamakan. Ayo renungkan, sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Ya, kita sudah belajar tentang apa aja tadi? Ya, tentang kemasan. Kita belajar tentang kemasan. Kita juga belajar tentang kurikulum vitae, ya, riwayat hidup,
Kita juga belajar tentang prisma ya, membuat jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma segitiga. Apa yang sudah dipelajari dengan baik dan apa yang belum dipahami tuliskan sendiri. Apa yang kamu lakukan agar lebih paham ya, berlatih ya. Untuk membuat jaring-jaring ini harus benar-benar bikin sendiri ya, dari kertas gitu. Pertama kertas yang tipis dulu, mungkin buku bekas atau apa gitu, atau bekas kalender. Manfaat apa yang kamu peroleh dari pembelajaran ini? Ya, ini membuat daftar riwayat itu penting. Kalau nanti cari kerja ya itu butuh. Ya, kalian ingin jadi pengusaha harus bisa membuat kemasan dari produk kalian misalnya. Ya, mungkin secara umum yang pasti dibutuhkan itu mengisi daftar riwayat hidup. Ya, daftar riwayat hidup. Ya. Sikap apa yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kejujuran, mengisi daftar riwayat hidup. Jangan bohong ya, kejujuran. Kalau untuk yang ini adalah kreativitas, untuk pembuatan kemasan kreativitas. Kemudian jelaskan kepada orang tuamu tentang pentingnya kemasan untuk produk. Misalnya, minta orang tuamu untuk menuliskan komentar tentang penjelasan. Oke? Untuk pembelajaran 5 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.